Ini udah boleh diinjak nih? Boleh, boleh. Boleh ya? Ini sudah finish tuh ya. Dan seperti ini kawan-kawan nih nampak ke rumah Kang Dede ya. Ini kalau ini mah dicat 2 jam juga beres kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kediamannya Kang Badar. Dan sesuai janji saya kawan-kawan, setelah kurang lebih 4-5 hari saya akan kembali lagi ke kampung Pasir Tariti untuk menginformasikan perkembangan terbaru pembangunan rumah untuk Kang Dede. Ya, dan kita akan menuju ke sebelah sana kawan-kawan, nanti ketemu jalan kampung. Ya, dan katanya kawan-kawan sekarang lagi dicor, katanya tuh ada perbaikan tuh, alhamdulillah. Dan nanti selepas itu kita akan ke rumahnya Kang Dede. Gaskeun kawan-kawan, bersama saya dan Kang Badar dan petualangan alam desaku. Iya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah Kang Badar, ngobrol-ngobrol nih sekarang pada apa namanya, nggak banyak rumput nih. Kemarin banyak rumput. Siapa yang bersihin Kang Badar? Saya sama istri saya. Hah? Saya sama istri saya. Oh, ini Akang ini yang beresin. Teh Nur sama Akang ini. Ya. Wah, kawan-kawan tuh sekarang ya. Jadi saya suka kritik dia, kebersihan jaga supaya nggak ada ular. Bener saja kawan-kawan ya. Dan ternyata sekarang udah bersih. Dan wah, ternyata di sana juga bersih kawan-kawan. Mari kita lihat sebentar ya sebelum berangkat ya. Kang Badar. Jadi ini juga Kang Badar yang bersihin nih, Ya, yang bawah sama Teh Nur. Ya. Oh iya, harus begitu dong. Saya kritik terus kawan-kawan. Harus bersih lingkungan supaya nggak banyak ular ke rumah. Nah tuh kawan-kawan ya. Kalau kemarin di sini jamrong kawan-kawan nih. Banyak banget rumput-rumput, gulma-gulma. Ya, dan rumput-rumput, gulma-gulma, semak-semak begitu itu kan mengundang ular untuk datang kawan-kawan. Kalau seperti begini bersih kan, insya Allah ya bagus lah. Bagus, ada tindakan. Nah, begitu dong Kang Badar ya. Ayo Kang, udah kita lanjutkan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, jadi jalurnya ke sebelah sana untuk menuju ke rumahnya Kang Dede. Nanti kita ketemu jalan seperti saya sampaikan tadi di awal. Neng, kontak kali panyabutkeun nya. Motor. Nah, jadi kawan-kawan, selama saya berada di daerah Campaka ini, saya akan diantar-antar oleh Kang Badar ya. Dan kemungkinan juga saya akan menginap di rumahnya Kang Badar juga kawan-kawan, untuk beberapa malam di sini. Oke ya, seperti apa nanti eksplor bersama Kang Badar nih. Ya, Pak Linmas kita. Dan sekarang kita menuju ke jalan. Wah. Ini dia lagi dicor. Mantap, luar biasa. Hebat euy dicor euy. Mantap, wis. Kita sehat. Alhamdulillah. Dicor aja namanya langsung keungeun ku kamera mah. Alhamdulillah tuh Kang. Syukur Kang ah. Waduh, hebat euy, alhamdulillah, alhamdulillah. Punten ah ngiring kalangkungnya, punten. Wah, hebat dicor euy. Wah, kawan-kawan, ini pekerjaan 2 hari katanya. Luar biasa. Udah jauh banget ke sana 2 hari nih. Tapi siang malam kawan-kawan. Nah, ya dan ini yang ada bagoy kawan-kawan nih. Di saung itu tuh, Kang, ayo bagoy itu kada ya? Oh, orang sieun mun aya yo. Ya. Alhamdulillah kawan-kawan nih dicor ya. Oh lagi tidur dia. Mana Kang? Wah, geus lah udah di deketan. Dan kalau untuk rumah Kang Dede dari sini kurang lebih sekitar 500 meter, ada setengah kilo lah ke bawah lagi ke sana, masih cukup jauh.
Ya. Hei adek, lagi apa adek? Main ya. Ya, nah kan waktu itu ketemu Bagoy di sini kawan-kawan. Dan inilah rumahnya di kolong di sana. Nah, ya oke. Dan ini rumahnya Pak RT kita yang sedang bekerja di rumahnya Kang Dede nih. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Kang, ini sampai mana Kang dicornya Kang? Pohon limus. Oh, sampai pohon limus. Ini udah boleh diinjek nih? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke lah kalau gitu, kalau boleh mah. Yakin nih boleh nih? Oke. Wah, kawan-kawan, ternyata ada perkembangan yang luar biasa nih ya. Waduh. Tuh ya kawan-kawan, kita akan lihat baca anggarannya nih. Ya, 112.500.000 rupiah. Nah, ya tuh kawan-kawan. Ada tulisannya di sini. Tuh ya. Panjang 166 meter kali 2,5, ketebalan 0,15, 112 juta. Wah. Ini untuk pelajaran untuk saya kawan-kawan, 112 juta sepanjang 166, maaf. Sepanjang 166 meter, lebarnya 2,50 meter. Ya, dananya 112.500.000 rupiah. Wah, berarti nanti kalau misalnya saya ketemu ada di perkampungan yang memang sepatutnya bisa kita bantu mengenai jalan, ya sekali-kali kita akan coba kawan-kawan. Ternyata 112 juta tuh cukup panjang kawan-kawan, dari sana ya sampai dengan ke sebelah sana kawan-kawan. Wah, ya ternyata hanya dengan 112 juta kawan-kawan, alhamdulillah ini tuh ya, nggak gede ternyata. Aduh, pemerintah susah bener tapi ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini sampai mana? Mari kita lihat kawan-kawan. Oke, ternyata sampai sini, kesananya belum. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok atau kapan lagi bisa sampai ke sini ya, bisa sampai ke bawah nanti ke sana. Dan alhamdulillah juga kawan-kawan, depan rumah saya tuh hanya 4 km ke kantor bupati. Ya, jalannya hancur lebur. Ternyata kawan-kawan hanya 112 juta. Ya, udah bisa memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Aduh, kalau saya mendengar yang dikorupsi miliar triliun, aduh, geleng-geleng kepala kawan-kawan. Bayangkan kalau duit itu untuk membangun negeri ini, kayaknya juga nama kebangun kabeh Kang. Ada nempo anggaran anak itu mah. Tapi walau alam kawan-kawan, dengan 112 juta mempunyai kualitas yang seperti apa gitu loh. Ya tapi alhamdulillah lah ya. Oke, dan akhirnya kita sudah sampai ke persimpangan menuju rumahnya Kang Dede, berada di bawah sana. Cukup jauh memang kawan-kawan. Ya kurang lebih 500 meter adalah. Alhamdulillah kamari aya hujan teh Kang? Aya, Pak. Teu ayanya. Lumayan. Dan itu yang di Kang Badar seperti biasa yang kantong merah. Ya, cemilan rokok kopi kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sekarang sudah tiba ke pembangunan rumah Kang Dede. Assalamualaikum. Ini dia si ganteng kalem anak muda kita yang kreatif dan super luar biasa. Kang Obet. Sehat Kang Obet? Waduh, luar biasa. Komen-komen kemarin untuk Kang Obet luar biasa. Ya, alhamdulillah. Wah, ini udah dicat Kang. Ini udah dicat. Cat dasar dulu. Tapi ini udah bagus. Nggak usah ada cat dasar lah. Iya, entah kan belum pasang ini. Ya, jangan dicat dulu Kang kalau bisa mah. Ya, Ha-ha. ntar sebalik lagi lah. Oh gitu. Ya. Oke. Sebalik nih. Oh ya udah, oke. Ternyata ini sudah dicat kawan-kawan. Tapi ini catnya bagus, Kang. Kalem gitu loh, Kang. Kalem, saya suka nih. Terus itu yang lagi ngecat di itu ya. Ya,
Sebentar, maaf ya Pak ya, maaf. Pak RT kita, saya mau sampaikan dulu deh ke Pak RT. Kang, damang Kang. Alhamdulillah. Pak RT, Assalamualaikum. Pak RT. Sehat? Waduh, Pak RT. Kade tembok nama teu kenging dicet. Nya? Sip. Oke. Kang Badar udah kasih itu ke Akang. Nah, tuh biasa Kang, ya. Penyemangat sok. Ya, alhamdulillah. Buka heula. Ya. Nah, segala adalah pokoknya mah. Pak RT ngopi, Pak RT. Pak RT kita ngopi, Pak RT kita. Kita ngopi. Kang Obed, saya pesan sekali lagi kade eta tembok teu kenging dicet. Ya, siap. Mau cat dasar cat apa teu kenging udah biarin aja, nanti mungkin sekitar 1 bulan lagi saya kesini lagi saya cat susul ya. Iya. Jadi itu nggak usah dicat. Oke sip, mangga lanjutkan. Sok mangga. Bagus ini catnya. Saya suka lah pokoknya mah. Menengah aja, Pak. Iya siap, oke. Sok ngopi dulu dah. Ngopi. Nanti kalau nggak ngopi saya laporin nih ke Pak RT. Pak RT-nya ada di sini katanya. Oke, ya. Mana ya Kang Dede? Nuju nanti Kang Dede di. Oh, iya Kang Dede ada di sini katanya. Mana si keleneng? Sehat Kang Dede. Ya. Hei, Dea. Dea Komaria. Ya kan? Salim. Kenangan yuk. Salim, Bagar. Iya, Salim. Pinter ya. Aduh. Neng nuju naon tuh aya tuangan. Hayang roti teh. Hayang roti. Ambil Kang Dede tuh di sana. Oh iya Kang Dede ke mirun seuneu nya teh. Mirun seuneu kawan-kawan tah nuju kelihatannya ngaliwat. Lalu ini ada cabe heeh. Iya Kang Dede naon ieu? Nana ieu. Cai Pak, calit. Oh cai, itu lagi nyambal nih kawan-kawan, lihat sambalnya nih, keren banget ya. Tuh sambalnya kawan-kawan. Oh ini bapak mau naher cai, masak air buat ngopi ya. Oke, itu gaya saya juga tuh begitu. Oke kawan-kawan, jadi untuk perkembangan terbarunya rumah ini sudah mulai dicat ya. Dan kalau nampak dari depan memang ini belum ada perkembangan terbaru karena mungkin si Akang sedang mengerjakan bagian dalam dulu ya. Bagian dalam seperti apa? Mari kita lihat kawan-kawan. Ini nih bagian dalamnya itu sudah mulai mantap ya. Udah mulai dipasang plafon dan saya lihat itu sampai ke dapur juga kawan-kawan sudah mulai dipasang plafon. Dan ini rapihnya nih, mantep nih rapihnya nih. Saya suka nih ya. Lalu untuk ke kamarnya kawan-kawan. Saya belum masuk rumah nih ya, masih dari luar-luar aja ngintip-ngintip. Untuk kamarnya juga sama ini. Tuh. Cuma belum dikasih list aja, nanti kita tetap harus dikasih list nih ya. Kang Obed, itu mengenai list, semua ini di list aja. Iya, udah ada tuh belakang. Udah ada ya, semua di list, kamar sampai dengan ke kamar mandi di list semua. Ya. Karena saya dan mungkin para penonton petualangan desaku begitu terkagum-kagum melihat rapih ini Kang. Ya mungkin boleh dikatakan Kang, selama saya bedah rumah dimanapun berada ini paling rapih Kang. Ya, jadi kalau bisa mah Kang, saya bedah rumah kemana-mana Kang saya bekal kalau bisa mah nih. Tapi aduh, kalau jauh kan repot, itu dia ya repot. Kalau ada di Sukabumi kan nggak mungkin. Ya, aduh, oke Kang. Ya, jadi Akang ngopi aja dulu ya. Jangan lupa itu dikasih list dan tembok jangan dicat dulu ya Kang ya. Iya. Oke, Pak RT. Untuk listrik bagaimana Pak RT nih? Ini listrik kita belum final, kemarin masih bicara-bicara. Jadi gimana mengenai listrik ini? Kabar terakhirnya. Hah? Gak ada respon dari PLN-nya. Enggak, maksudnya kemarin kan kita mau pasang yang 4,5, nggak ada. Iya. Yang 900 watt subsidi juga nggak ada begitu. Iya. Yang adanya yang 900 watt biasa, Iya. non subsidi berarti. Oke. Tapi ada yang menawarkan yang bekas. Iya. Berapa watt? 450. 450 watt subsidi ya, itu berarti ya. Iya. Bekas pakai itu harganya minta berapa? 17 Pak. 1,7 juta. Iya. Aduh, sangat mahal sekali ya bekas padahal. Tapi
Coba nanti saya bicara ya, karena kalau saya kasih yang 900 watt normal Iya. non subsidi itu nanti akan berat ke Kang Dedenya. Iya. Perihal listrik ini kawan-kawan, ini saya yang agak sedikit mumet nih kawan-kawan ya. Yang 900 watt biasa kalau saya berikan ke Kang Dede itu pasti akan berat di ongkos kawan-kawan. Ya mengapa? Karena setahu saya kalau untuk pemakaian normal seperti Kang Dede lah ya itu 20.000 hanya 5 hari kawan-kawan. 20.000, jadi 10 hari itu kurang lebih 40.000. Jadi kalau 1 bulan 120.000 kawan-kawan ya. Dan saya sangat yakin 120.000 untuk orang seperti Kang Dede bayar listrik itu sangat mahal kawan-kawan. Mereka nggak bakalan sanggup ya. Nah, dan nanti berarti saya harus putar otak nih kawan-kawan, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan listrik yang subsidi. Sementara dari PLN sendiri ini kelihatannya, saya tanya di Cianjur kemarin kepada seseorang yang ada hubungannya dengan PLN, itu katanya yang 4,5 subsidi dan 900 subsidi sedang ditiadakan programnya katanya kawan-kawan. Nah, jadi saya agak bingung nih ya. Dan listrik ini juga nanti kawan-kawan, ini kan KWH yang untuk Kang Dede nanti itu akan digunakan juga bersama dengan ibunya berdua. Karena ibunya juga sekarang ini kawan-kawan listriknya itu nyolok dari tetangganya di atas. Begitu Pak RT? Iya. Ya, jadi tidak punya KWH kan? Iya. Ya, jadi maksud saya nanti listrik ini untuk berdua kawan-kawan ke sana. Tapi kalau 900 watt normal itu berat untuk mereka meskipun berdua ya, itu buat mereka sangat berat kawan-kawan. 120.000 per bulan. Assalamualaikum. Ya. Oke ya. Nah, kawan-kawan, jadi perkembangan signifikannya adalah ini sudah mulai dicat ya. Nah, ini sudah mulai dicat. Kalau ini sih udah finish kawan-kawan. Tinggal mungkin jendela aja. Ini sudah finish tuh ya. Sudah dicat bagian dinding dan juga bagian atasnya juga sudah dicat. Ini tinggal kasih profil aja kawan-kawan, atau kasih list daripada sudut-sudut plafon tersebut kawan-kawan. Mana nih ya. Oke nih, ini kalau ini mah dicat 2 jam juga beres kawan-kawan ya. Dan sekarang Pak RT sedang mengecat bagian ini ya, dan ternyata angin-anginnya ada di sebelah sini kawan-kawan. Oke ya. Oke, bagus ya kawan-kawan ya, catnya juga saya suka banget nih. Dan untuk temboknya saya sudah minta ini jangan dicat dulu nih, karena ini masih basah kawan-kawan. Untuk temboknya juga ini lembut sekali nih, bagus ya. Nah, ini juga sudah di plafon, tinggal tunggu dicat aja. Listrik juga sudah terpasang kawan-kawan, alhamdulillah ya. Temboknya ini juga lurus, bagus, semuanya oke ya. Dan kemarin kawan-kawan sama sekali ini belum terpasang kan bagian bawahnya nih. Sekarang kloset udah terpasang dan sesuai permintaan saya. Ini top nih, Obed memang luar biasa kerjanya ya Kang Obed ya. Ini kawan-kawan nih ya, jadi saya minta dari sana ada kurang lebih 15-20 cm, begitu juga dari sana kawan-kawan. Jangan sampai orang jongkok ya kejedot bagian belakang ini nih kawan-kawan. Itu sering sekali saya temukan, dan ini oke kawan-kawan, ini oke banget nih ya. Oke, luar biasa. Ini tidak lupa juga Kang Obed ini berikan klosetnya lebih atas, kurang lebih sekitar 15 cm kawan-kawan, naik ke atas. Sip. Dan ini untuk ruangan mandinya kawan-kawan nih ya. Nah, berarti segini nih. Ini cukup banget untuk Kang Dede, cukup banget nih. Sangat-sangat cukup ya. Tuh, cukup luas kawan-kawan. Ini untuk dapurnya yang kemarin baru di plester, sekarang sudah teraci. Jadi semuanya ini sudah teraci kawan-kawan ya. Luar biasa oke. Dan ini juga udah dikasih papan seperti ini. Nah, ini maksud saya kawan-kawan, papan ini nih ya. Ini penting banget papan seperti begini ya, supaya kalau nyender ya, GRC yang gini nih kawan-kawan ya, itu tidak pecah ataupun retak ya. Karena kalau nggak dipakein papan begini, itu nggak ada kekuatan kawan-kawan, yang ada jebol. Dan sekarang ini sedang pengerjaan plafon luar nih. Nah, ini nih tuh, ini di plafon ya, sampai dengan ke sebelah sini kawan-kawan. Itu baru sampai sini si
Pak Toha sedang mengerjakannya kawan-kawan. Dan ini nih, ini steger untuk mengerjakan plafon tersebut kawan-kawan nih tuh ya. Ada palunya juga, ada pakunya juga. Nah ini kawan-kawan jendelanya yang kemarin kamar Kang Dede ya. Kalau jendela kamar Kang Dede madepnya ke sini kawan-kawan nih. Tuh ke sawah ya, tapi ini kemarin ada longsor. Maka dari itu nanti Kang Dede saya minta ini ditanam hanjuang supaya kuat untuk tanahnya. Dan seperti ini kawan-kawan tuh. Ya Masya Allah tabarakallah. Pesawahan kawan-kawan ke sananya. Ini dari kamar Kang Dede nih kawan-kawan. Ya oke. Dan keluar dari kamarnya Kang Dede, kalau ke sebelah kanan itu langsung dapur kawan-kawan tuh ya. Langsung dapur, ada juga pintu keluar ke sebelah sana kawan-kawan ya. Dan kalau ke sebelah kirinya ke sini, nah ya itu langsung ruang tamu dan ada 2 jendela di sini kawan-kawan. Pak Obed, Pak RT dan Pak Toha. Ini udah berapa hari nih Pak nih? Ya. 15 Pak. Bukan berarti ini 15 hari ya? Berarti 5 hari lagi. Begini maksud saya. Nanti kalau misalnya ini nanti terakhirnya udah selesai, jadi yang hanya akan saya pekerjakan Kang Obed saja. Ya karena kan kalau Pak RT Laden udah pre pasti. Mungkin hanya mengerjakan finishing pintu-pintu aja gitu, engsel ya. Jadi 1 orang saya rasa cukup ya, itu mungkin 1-2 hari Pak Obed aja ya. Jadi kemarin yang sudah saya bayarkan kepada Pak Toha dan Pak RT itu sudah cukup sampai di situ. Akan tetapi nanti dilanjutkan kembali untuk membangun atau memfinishing rumahnya ibunya Pak apa sih namanya Kang Dede. Ya, jadi kalau ini udah selesai, mungkin Pak RT libur sama Pak Toha 1-2 hari dulu. Lalu mulai, atau mungkin Pak Toha boleh mulai sama Pak RT berdua. Ke bawah, betul, nyambung. Kenapa mesti libur ya? Jadi Pak Toha sama Pak RT langsung nyambung ke bawah. Ya, sementara Pak Obed beresin ini dulu sampai bener-bener finish Pak Obed ya. Oke, paham ya Pak ya? Nah, nanti kita akan bicarakan masalah bagaimana untuk memfinishing rumahnya Kang Dede. Itu akan dibicarakan di video nanti yang akan datang karena terlalu panjang kalau kita bicarakan di sini ya. Baiklah kawan-kawan petualangan desaku, pembangunan rumah ini disponsori oleh Ci Imah dan Pak Ci atau Tuan Haji Husen di Singapura. Terima kasih banyak untuk Ci Imah ya telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu Kang Dede. Tanpa harus saya minta kawan-kawan, dan itu belum saya umumkan donasi. Jadi begitu tayang video sebelumnya itu mengenai Kang Dede dan anaknya yang waktu itu tinggal di Saung Butut kawan-kawan, Ci Imah langsung bergegas menelepon saya dan langsung mentransfer sejumlah uang ya, sangat banyak sekali. Terima kasih banyak untuk Ci Imah, dan akhirnya setelah itu saya langsung open donasi kawan-kawan. Jadi donatur utama untuk pembangunan rumah Kang Dede itu adalah Ci Imah. Terima kasih banyak untuk Ci Imah di Singapura. Semoga sehat, panjang umur, berkah ya. Terus mudah-mudahan pasca operasi ini juga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ternyata kawan-kawan kebetulan sekali ada Pak Med di sini, katanya ini yang pemilik KWH yang 450 watt yang mau dijual Pak Med ya. Ya, Pak minta berapa Pak? Yang 17. Bapak itu 17 hitungannya dari mana Pak ya? Karena mahal banget Pak kalau 17, baru aja nggak segitu. Baru aja. Ya kalau baru, kalau nggak salah itu saya 900.000 deh, 450 watt. Saya pernah pasang, kalau yang 900 watt itu 1,2 juta. Karena saya udah biasa pasang. Cuma karena kebetulan sekarang lagi kosong, ya mungkin lagi pesen dulu PLN-nya, jadi agak sedikit lama harus nunggu. Nah gini aja Pak, ya biar sama-sama Bapak bantu saya juga bantu Bapak. Saya bayar 700.000 Pak, sekarang cash. Uang meser dah beli. Hah? Abdi sakitu dah meserna. Mahal sekali ya? Jeung minahkeun eta. Minahkeun KWH.
minahkeun. Mohon di bumi nu tongoh itu kan panang meser teh. Oh, Bapak. Oh, dulu mahal sekali Bapak dulu beli. Nah, Ya Allah. Saya kira dapat 700 gitu, Pak. Nggak dapat ya? Oh, baiklah kalau gitu, Pak. Nanti saya pikir-pikir dulu ya, Pak ya kalau gitu ya. Oke. Jadi kumaha Pak Med? nya ke we nyolok we lah teh abdi da ari kedua bumi mana kiat gitu lah istilahna. Kuat. Nya kiat. Tapi berarti nanti bagi-bagi vouchernya. Nah, Ya udah kalau jadi gitu. gotong royong istilahnya gitu. Jadi Pak Med tidak mau jual. Nah. Tapi kalau misalnya nyolok dari sana nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu tak apa-apa. Bagaimana baiknya saja. Cuma nanti kalau misalnya ada kekurangan apa-apa, ya nanti mungkin saya bisa bantu. Misalnya kabel ada kurang tidak ini kabel? Ya wis kurang aja ka dia. Hah? Kurang. Oh kurang kabelnya ya udah. Gitu. Nanti Kurang bagus gitu sana. gimana? Kurang bagus. Kabelnya mana sih Pak? Jadi ini kurang bagus. Oh ini kabelnya. Yang Wah ini bahaya. Ini kabelnya yang dari sana ya, yang ini ya. Ini kelihatannya saya harus ganti. Mungkin kalau gitu kita akan beli yang 2 jalur hitam yang PLN punya, yang standar PLN. Pak Med, dari rumah Pak Med ke sini butuh berapa meter? Biar saya nanti belikan di Cianjur kota. 200 palingnya. Berapa? 200 nya. 70 ya. 100-an lah. Coba nanti dihitung lagi yang benar. Sarol ya salah sih. Coba Kang Obet, nanti saya minta tolong dibantu diukur ya. Ini butuhnya berapa? Saya akan belikan yang bagus punya, Kang. Ini kelihatannya yang putih juga ini bukan Eterna punya ya? Wah, bahaya ini, Kang. Bahaya, Kang. Kemarin di mana ada yang mereka kebakaran, Kang? Di Sigarsari, Kampung Sigarsari, Pak. Masalah listrik. Ya, masalah listrik. Waktu di Cikubang juga listrik. Iya, ini tidak standar. Ya udah, karena kebetulan Pak RT. Jadi untuk listrik udah putus nih, udah cukup sampai di sini, nggak usah diperpanjang. Jadi Pak Med memberikan fasilitas, ya. Terima kasih banyak nih untuk Pak Med sebelumnya ya. Iya, Pak. Aduh Pak Med terima kasih banyak. Pak Med sudah mau memberikan bantuan listriknya kepada Kang Dede dan juga ibunya Kang Dede. Kalau masalah kabel nanti saya akan ganti Pak, yang bagus punya, biar tidak ada masalah ke depannya. Kalau sekarang yang Pak Med itu KWH-nya sudah voucher. Sudah voucher ya. Ya udah nanti itu diatur aja dengan Kang Dede dan ibunya Kang Dede ya. Ya. Oke. Kang Dede sudah makan belum? Atos tadi, Pak. Atau syukur kalau gitu ya. Kang Dede, iya kan bumi Kang Dede udah mau selesai. Coba lihat Kang Dede ke sini. Sini Kang Dede. Nah, Kang Dede ini ya. Nah, ini Kang Dede. Ya, Kang Dede kade mayuna. Iya, bilih engke ieu bisi longsor deui Kang Dedenya. Coba ku Kang Dede dipelakan hanjuang. Nya, Kangnya. Mohon nyuang teh banyak. Supados taneuhna kuat. Lamun taneuhna teu kuat, engke bilih longsor, cai ti luhur bilih hujan ageng, ka dieu pisan, Kang. Bawa dia mati itu napa tuh? Hah? Balik tongoh. Nya, omean ku Akang saluranana nya. Supados cainan teu ka dieu nya, Kang nya. Karena ieu Kang ya ka dieu we ya ka dieu Kang na. Ieu Kang lamun nepikakeun cai ti luhur Kang nyuruduk ka dieu ieu ka bumi Akang pisan Kang ya. Agung teh di tongoh teh. Heeh. Tah terus ieu engke dikamalirkeun Kang Dede di dieu nya. Dikamalirkeun dibikin selokan yang bagus ka belah dieu nya. Tah kitunya. Kamana dikamalirkeun na ka ditu nya. Heeh, kade Kang Dede, ku Kang Dede kudu dikamalirkeun nya. Heeh, sareng di dieu dipelakan tanggal hanjuangnya. Heeh. Heeh tah kitu supados Kang Dede engke lamun taneuna nu ieu kuat, memang ieu nu batur Kang. Tapi kan lamun taneuh ieu longsor ka bumi Akang kayaknya. Jadi kok Kang Dede kedah dipelakannya Kang nya. Sae. Dan seperti ini kawan-kawan nih nampak ke rumah Kang Dede ya. Ini memang agak cukup berbahaya kawan-kawan nih. Kalau misalnya sampai air dari sebelah atas cukup kencang, ini bisa langsung tembus ke rumahnya Kang Dede kawan-kawan. Dan kalau misalnya bener-bener kencang banget ini lumayan berbahaya. Maka dari itu saya minta tadi ini Kang Dede segera ditanam pohon-pohon hanjuang untuk menguatkan tanah ini ya. Selepas itu di sebelah atas sana kan itu ada selokan kawan-kawan. Nah di sebelah atas sana kan ada selokan. Selokan itu harus segera diperbaiki supaya air dari atas itu kalau hujan ya
itu tidak deras mengalir menuju ke rumahnya Kang Dede karena sangat berbahaya kawan-kawan. Dan seperti ini nampak bagian belakang rumahnya Kang Dede itu. Ya. Kang Obet. Ya. Ini untuk menjaga, ini kan takutnya ke tanah orang nih Kang. Iya. Ya kadang-kadang kan orang ini kan suka beda-beda lah ya Kang ya. Kita menghormati juga. Iya. Kadang-kadang setetes pun tidak mau ada air yang jatuh dari atap kita ke tanah orang. Iya. Ya untuk menjaga itu semua, bagaimana kalau ini ditalang aja Kang? Ya, bagus. Dikasih talang ya. Ya. Dikasih talang supaya tidak terlalu banyak air yang jatuh ke sebelah sini Kang. Iya. Ya karena ini jatuhnya ke tebing. Dan yang sebelah sana juga ditalang aja Kang, kanan kiri Kang. Iya. Ya, Ya. talangnya nanti bisa dipesan ya Kang ya. Iya. Oke. Kang Dede. Keurnaun nih Kang Dede. Ngakut kesik, Pak. Ngakut keusik keur saha? Nyakal bakal rumah. Oh, aduh, Kang Dede rek mantuan. Iya Kang Dede. Ya. Keur ya Kang Dede. Ya. Keur meser beas Kang Dede nya. Tah gitu sok. Ayeuna Kang Dede mantuan emak ngangkutan keusik. Mohon, Pak. Sok atunya. Tah gitu. Hebat. Demikianlah kawan-kawan petualangan desaku, informasi terbaru dari pembangunan rumah Kang Dede yang berada di daerah Pasir Taritih, Campaka, Cianjur Selatan. Terima kasih banyak kepada donatur utama Ci Imah dan Pak Ci di Singapura. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh donatur Petualangan Alam Desaku, subscriber dan penonton Petualangan Alam Desaku atas partisipasi Anda dalam acara bedah rumah bersama Petualangan Alam Desaku. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, lipat gandakan rezekinya, sehat panjang umur, dipermudahkan segala urusannya dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.